Dominic mewaris sebagian harta dari Theodore Casarius dan Juan Sterling. Kamu selalu berpihak pada wanita miskin itu. Pembicaraan mendalam antara Daniel dan Ares mengungkapkan sebuah ironi yang unik di balik perbedaan karakter mereka. Secara emosional, keduanya saling bertukar peran saat memberikan nama untuk keponakan masing-masing. Ares memberikan nama yang sangat indah, Rose Serafina Alferic, sementara Daniel menamai keponakannya Arya Mohan Alferic. Seolah takdir pun ikut bermain. Karakter mereka justru terwariskan melalui nama tersebut. Mohan tumbuh menjadi sosok yang impulsif dan emosional, persis seperti pamannya Daniel. Sedangkan Rose memiliki pembawaan yang tenang dan penuh pertimbangan, layaknya karakter Ares. Pada awal kemunculannya, kita semua menganggap Ares sebagai gen gagal dalam keluarga Alferic karena sikapnya yang terlihat penurut dan mudah dimanipulasi oleh sang mama tiri, Dominic. Daniel bahkan sempat merasa putus asa melihat adiknya begitu mempercayai Casarius sebagai bagian dari keluarga. Namun kenyataan berkata lain. Sebenarnya Ares gak pernah mempercayai Dominic sedetik pun. Ares memendam kecurigaan besar. Enggak hanya soal kematian misterius mama mereka, tapi juga dugaan konspirasi di balik kecelakaan pesawat jet pribadi yang menimpa papa mereka 17 tahun silam. Ares memilih bergerak dalam diam demi melindungi kakak dan istrinya dari bahaya yang mengintai jika ia pun bertindak gegabah. Kematian mendadak Maximilian Casarius yang berpihak pada Alferic setelah pembacaan wasiat memaksa Ares untuk ekstra waspada. Hilangnya saksi kunci dan bersihnya jejak kejahatan membuat Ares terjebak dalam situasi yang sulit dibuktikan secara hukum. Di sisi lain, kepergian Daniel memboyong anak istrinya akibat sifat temperamentalnya membuat Ares harus berjuang sendirian. Ares terpaksa melanjutkan sandiwara sebagai anak tiri yang patuh demi menjaga keselamatan keluarganya. Keyakinannya akan adanya musuh dalam selimut semakin kuat setelah kecelakaan yang menewaskan orang tua Harry, pasangan Hecate Alferic, yang ia yakini bukanlah kecelakaan biasa, meskipun bukti-bukti masih sulit ditemukan. Kembali ke alur pertemuan, Daniel melanjutkan ceritanya dalam kilas balik 5 tahun silam. Terungkap sebuah plot twist yang penting. Ternyata dia bukanlah pembunuh pria yang mencoba melecehkannya. Kesalahan fatal Daniel saat itu adalah langsung pergi tanpa memeriksa kondisi Brian Castellan. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh Dominic dengan mengirimkan anak buahnya untuk menghabisin Brian, memastikan Daniel terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Berita penemuan jasad dengan luka tusuk keesokan harinya memaksa Daniel mengambil langkah ekstrim. Ia menceraikan dia dan mengubah identitas putrinya Rose menjadi Zara yang lemah. Strategi ini dilakukan agar Dominic menganggap mereka bukan lagi ancaman, hingga dia dan Rose bisa hidup aman di luar jangkauan kendali kejam keluarga Casarius. Nah guys, di sini spekulasi tajam muncul di antara kita para penonton mengenai identitas Brian Castellan yang diduga kuat merupakan saudara dari Bianca, mamanya Raisa. Kecurigaan ini diperkuat oleh reaksi tegang dia saat pernah melihat Bianca, serta peringatan keras Daniel agar mereka jangan sampai bertemu. Jika dugaan ini benar guys, maka hubungan Mohan dan Raisa berada di ujung tanduk. Badai besar akan mengancam masa depan mereka jika nantinya Bianca masih menyimpan dendam atas kematian kakaknya yang dikira telah dibunuh oleh keluarganya Mohan. Oke, kembali ke alur Tiba giliran Ares nih untuk membagikan beban rahasia yang selama ini ia pendam sendirian. Ares mengungkapkan bahwa sebenarnya telah menemukan keberadaan Arya Mohan sejak 3 tahun silam. Namun Ares memilih merahasiakannya, bahkan dari Cassandra, istrinya. Mendengar pengakuan itu, Daniel spontan meledak dalam amarah yang tak terkendali. Tanpa ragu guys, Daniel melayangkan pukulan ke arah adiknya sambil melontarkan tuduhan yang cukup keji. Daniel mengira Ares sengaja berpihak pada Dominic demi menguasai seluruh harta Alferic, sehingga seakan-akan Ares begitu tega menyingkirkan anak kandungnya sendiri dalam permainan kekuasaan tersebut. Tuduhan Daniel jelas terasa begitu kejam dan menghujam, membuat Ares sempat terperangah sebelum pukulan mentah kembali melayang ke wajahnya.
Danuel kehilangan kendali. Danuel membayangkan betapa hancurnya Cassandra yang hampir gila akibat hilangnya Mohan. Sementara Ares justru menyembunyikan keberadaan remaja itu. Sebagai adik, Ares sangat memahami guys tabiat kakaknya yang emosional. Namun saat ini Ares butuh rekan berjuang yang tenang, bukan sekedar adu otot. Maka Ares pun akhirnya membalas pukulan tersebut. Sebuah baku hantam singkat yang seolah menjadi cara brutal bagi dua bersaudara Alferic untuk melepas rindu sekaligus rasa frustasi yang terkubur bertahun-tahun. Baku hantam mereka berakhir saat akhirnya Ares melontarkan kalimat yang membungkam kakaknya bahwa selama ini dirinya gak pernah sekalipun berpihak pada Dominic. Ares menjelaskan bahwa melawan Dominic secara terang-terangan adalah tindakan bunuh diri. Daftar korban sang mama udah terlalu panjang, mulai dari kematian misterius orang tua mereka, hilangnya jejak Mohan, pemberian obat dosis tinggi yang merusak mental Cassandra, hingga jebakan penjara yang memisahkan Danuel dari anak istrinya. Ares menyadarkan Danuel bahwa jika mereka tetap bertindak impulsif, Dominic dengan akan mudahnya membuat mereka satu persatu menghilang, gila atau mati. Kemudian Ares mengungkapkan sebuah rahasia yang bahkan belum diketahui oleh Dominic. Fakta bahwa sebenarnya Dominic telah mewarisi separuh harta dari Theodore Casarius dan Juan Starling, orang tuanya Ken. Rupanya ya, semasa hidupnya Theodore merasa iba pada kakaknya yang gak mendapatkan bagian warisan dari keluarga Casarius. Ares memperingatkan ke Danuel nih bahwa jika nantinya Dominic mengetahui kekuatan finansial ini, Dominic bisa menggunakannya untuk menutupin segala kejahatannya pada keluarga Alferic di masa depan. Ambisi Dominic bukan sekedar harta, melainkan dendam membara karena mendiang suaminya Vexel Alferic bukan hanya menolak memberikan nama belakangnya, tapi juga hanya meninggalkan warisan sekecil 5% baginya. Nah, mendengar hal ini, amarah Danuel kembali memuncak saat membayangkan akan lebih dominannya sosok Dominic jika berhasil menguasai warisan rahasia tersebut. Dalam benaknya hanya ada satu jalan keluar, menghabisi nyawa Dominic secepatnya. Bahkan Danuel siap untuk mendekam di penjara seumur hidup asalkan wanita itu musnah. Bagusnya ya, Ares dengan kepala dingin meredam niat brutal kakaknya. Ares mengingatkan Danuel bahwa membalas kejahatan dengan pembunuhan hanya akan mewariskan noda hitam dan nilai-nilai buruk bagi masa depan Mohan dan Rose. Ares menegaskan bahwa mereka harus menang dengan cara yang lebih cerdik tanpa mengotori tangan dengan darah. Kemudian Ares melanjutkan ceritanya bagaimana ia pertama kali menemukan Arya Mohan. Semua bermula dari ketidaksengajaan saat ia mencuri dengar laporan anak buah Dominic mengenai Cassandra yang mulai mencurigai keberadaan nama Arya Mohan dari seseorang. Ares pun bergerak cepat menyuap penjaga tersebut dengan uang dalam jumlah besar agar berbalik setia menjadi mata-matanya. Melalui informasi itulah Ares berhasil melacak Mohan ke sebuah panti asuhan tepat saat Pak Hari hendak mengadopsinya. Untuk memastikan segalanya biar lebih valid, Ares memerintahkan pengambilan sampel rambut secara diam-diam dan hasil tes DNA mengkonfirmasi bahwa remaja itu memang putranya yang hilang. Ya, kepedihan mendalam menyelimutin hati Ares sejak saat itu. Ia hanya bisa menangis dalam kesunyian sendirian meratapi nasib malang yang menimpa putra mereka. Meskipun hancur, Ares menolak gegabah. Ares menyadari jika Dominic mencium sedikit aja kecurigaan, nyawa Mohan akan kembali terancam atau jejaknya akan dihapus selamanya. Demi keselamatan Mohan, maka Ares rela bersandiwara mengikuti rencana busuk Dominic untuk membawa Cassandra ke London mencari jejak palsu. Bagi Ares, membiarkan Mohan berlindung di asrama Sembilan Ilmu di bawah pengawasan mata-matanya adalah pilihan paling aman saat itu. Bahkan ketika asrama tersebut akhirnya dipaksa tutup oleh tangan dingin Dominic. Ada sebuah momen pahit nih guys yang terungkap saat masa pendekatan Mohan dengan Aquila. Kala itu di depan rumah Aquila ya, Mohan merasa sangat tegang karena merasa sedang diawasi seseorang yang ternyata baru ketahuan sekarang kalau orang itu adalah suruhan Ares. Dari laporan-laporan itulah Ares menyadari fakta yang cukup menyakitkan bahwa ternyata putranya menderita trauma hebat atau PTSD. Bayangan mengenai Mohan yang pucat pasi, ketakutan hingga teriakan histeris yang cukup menyayat hati Ares. Ares menyimpulkan bahwa Mohan telah mengalami penyiksaan mental yang mengerikan selama masa hilangnya. Nah, kesadaran inilah yang membuat Ares semakin waspada karena satu langkah salah akan membuat Dominic kembali menjadikan Mohan sebagai target kekejaman yang lebih parah.